Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan orang dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menolong kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan terus memberikan kita kekuatan yang daripada Allah dalam di nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dengan alasan-alasan yang tepat dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat dari Titus 1 ayat 1 dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah the right reason for living. Jadi alasan yang benar untuk hidup. Jadi kalau kita lihat bagaimana Paulus memiliki alasan tersendiri, makanya dia menyebut dirinya sendiri as a servant of God. Jadi yang pertama dia menyebut alasan untuk dia hidup karena dia adalah sebagai hamba Allah, doulos-nya Allah. Kalau doulos-nya Allah itu baca apa, doulos-nya doulos, bacanya doulos. Nah, kalau doulos-nya Allah itu berarti dia betul-betul menghambakan diri dengan rasa, dengan segala kerendahan hati dan rasa kagumnya kepada Tuhan, maka dia mengambil sikap sebagai seorang hamba. Dan kita tahu bagaimana abdi Tuhan Musa, kita tahu hamba Tuhan Yosua dan lain sebagainya. Nah, dan dalam hidup sebagai hamba Allah, Paulus telah berikhtiar untuk hidup taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang disebut hamba Allah itu adalah orang-orang yang siap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dan siap melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki alasan yang benar untuk hidup, mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, kita semua sebagai hamba Allah, biarlah kita belajar untuk taat terhadap apa yang dikatakan oleh firman Allah, sebagaimana Paulus yang bagian berikutnya dikatakan bahwa ia telah berikhtiar untuk hidup menjadi saksi Kristus. Yang tadinya dia penentang, bahkan mengenai umat Tuhan sampai dia bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus di jalan Damaskus, ya.
dan Tuhan melawati dia, membuat dia buta, dan kemudian Ananias menyembuhkan dia, dan akhirnya kita tahu bahwa dia akhirnya menjadi saksi Kristus yang tangguh, yang kuat, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kemalangan, walaupun banyak kesulitan dalam hidupnya, tapi dia akan terus menyatakan kebaikan-kebaikannya, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia akan menyatakan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan dia juga telah memberitakan siapa itu Yesus yang adalah juru selamat kita sebagai orang percaya yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, jadi dia juga telah berikhtiar untuk hidup memberitakan Injil. Makanya dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, I am the Christian of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, the first Jews and also for the Jews. Jadi dia tidak akan merasa malu terhadap Injil itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan itu sebabnya yang pertama-tama dikatakan kepada orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani. Itu sebabnya Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, sebab memang dia telah berikhtiar untuk terus memberitakan Yesus tentang keselamatan, tentang Injil Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dia menyebut dirinya, alasan dia untuk hidup, dia menyebut dirinya adalah apostel, rasul Yesus Kristus, messenger, atau apa dalam bahasa kerennya misionari. Jadi dia adalah utusan Injil. Kita tahu bahwa utusan Injil itu memiliki wewenang dan kuasa, wewenang memerintahkan segala pekerjaan-pekerjaan secara lalu, dan kuasa untuk menyembuhkan. Dan itu diberikan oleh Tuhan sebagaimana dalam Matius 8 ayat yang ke-15. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita kuasa untuk ayat ke-18, wewenang untuk melakukan apapun di bumi, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan-setan. Dan Paulus memiliki semuanya itu, memiliki karunia-karunia yang luar biasa, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang spesial, yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan di dalam perjalanan ke Damaskus, karena ada rencana besar yang akan dia lakukan untuk membunuh atau menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di situ dia mengalami perubahan dan kekuatan mengalami Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang ketiga dari ayat ini, kita lihat bahwa dia menyebut dirinya sendiri sebagai pembawa pengetahuan kebenaran. Jadi kita sudah tahu bagaimana dia hidup. Apakah oleh karena kita tahu Galatia 4 ayat yang ke-16, apakah karena aku mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuhmu? Jadi kita tidak akan menjadi musuh kalau memusuhi orang kalau dia mengatakan kebenaran, walaupun kadang-kadang sakit, tapi itu demi kebaikan. Dan orang lebih suka kadang-kala tidak menyenggol Anda tentang kebenaran. Kalau dikatakan kebenaran itu akan melukai hati Anda. Tapi saya mau katakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah harus hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada setiap orang supaya mereka hidup dalam kebenaran. Karena tujuan kita hidup dalam muka bumi ini bukan untuk melakukan perlawanan dengan Allah, bukan untuk melakukan perlawanan dengan kebenaran, tapi untuk hidup seirama dengan firman Allah. Tapi memang tugas kita untuk melawan segala pekerjaan-pekerjaan. Sebab itu firman Allah katakan dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh jahat. Dan dia membuat manusia menentang Tuhan, dia membuat orang tidak dalam kebenaran, dan itulah sebabnya dia punya alasan, Paulus punya alasan untuk hidup
sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang rasul, dan sebagai seorang pembawa berita kebenaran itu untuk disampaikan kepada dunia. Dan pada akhirnya kita menerima, dan saya juga menerima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki alasan-alasan yang benar untuk hidup. Kami tidak tahu, setiap kami punya alasan sendiri. Tapi biarlah kami memilih alasan yang baik yang sesuai dengan firman Allah. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, yang percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Segala sakit penyakit yang mereka ditaruh keluar dari oleh biru semua. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan. Memang keadaan tidak sedang baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan mampu menolong setiap mereka dalam perjalanan itu. Kalau engkau orang yang arahkan tangan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang diarahkan, kesulitan sedang menghampiri, penderitaan sedang menghampiri mereka. Tapi kami percaya kepadamu, pertolongan, kebaikan selalu datang daripada Tuhan. Dan itu sebabnya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, berikan kelegahan kepada mereka, berikan pertolongan kepada mereka. Dan terpujilah engkau. Biarlah setiap kami memuliakan engkau. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semangat Tuhan, semangat Roh Kudus akan terus menyertai kita, sehingga terang yang daripada Allah itu memberikan arah kepada setiap orang, dan garam yang kita miliki memberikan cita rasa bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.